Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis membaca atau mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih kita di dalam Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Al-Mukatsafah fi Mabahithi Fiqh As-Siyam, kajian Islam intensif tentang pembahasan fikih puasa, dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita masuk kepada sesi kajian umum menghadapi bulan Ramadan dengan tema berburu berkah Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallim ilayna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Wahai Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk kami, dan terimalah amal-amal ibadah kami kelak di bulan Ramadan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan terakhir dari 5 pertemuan tentang kajian Islam intensif seputar pembahasan fikih puasa. Dan di dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang berburu berkah Ramadan. Berdasarkan tema ini, berarti di dalam bulan Ramadan terdapat berkah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Dan arti berkah ada 2 disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Yang pertama adalah thubutul khair wa dawamuh, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Kemudian yang kedua, arti berkah adalah kebaikan yang banyak, kathratul khair wa ziyadatuh, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang dimaksud adalah pahala dan ganjaran yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka pahala dan ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan selalu tetap dan terus menerus ada. Kemudian juga pahala dan ganjaran kebaikan dalam bulan Ramadan banyak sekali, dan semakin hari semakin banyak. Semakin mau mendekati hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka disitulah puncak keberkahan Ramadan. Inilah arti berkah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka makna yang pertama adalah keberkahannya tetap dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, selalu ada.
Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha." Dan kami wariskan kepada kaum yang dahulu tertindas itu di negeri-negeri di bagian timur dan di bagian barat bumi yang telah kami berkahi. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa yang disebut dengan berkah adalah allati ja'alna fihal khaira thabitan daiman li ahliha. Yang kami berkahi maksudnya adalah kami jadikan di dalamnya kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Makanya para ulama tafsir mengatakan bumi yang barat adalah Syam, dan di Syam banyak berkahnya. Pohon kurma, madu, zaitun, dan daerahnya subur. Ini arti berkah, yaitu kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, berarti pahala, ganjaran, kebaikan di dalam bulan Ramadan tetap dan terus menerus ada sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian arti berkah yang kedua adalah banyak kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah, nama lain dari kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan fal barakatu kathratul khair. Keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Karena orang beribadah di Masjidil Haram dilipatkan pahalanya. Satu sholat senilai dengan 100.000 sholat. Satu sholat senilai dengan 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Ini menunjukkan keberkahan adalah kebaikan, pahala, ganjaran yang banyak. Begitulah yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang akan kita tuju. Bagaimana cara agar kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya dia sangat merugi, sangat terhina. Dia diberi umur oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Artinya dia sangat tidak beruntung di dalam bulan Ramadan. Nah, kita ingin jangan sampai kita masuk ke dalam bulan berkah ini, kita malah tidak mendapatkan keberkahan. Agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, bagaimana caranya? Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita punya tekad untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Keberkahan yang pertama, atau kiat yang pertama, agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, maka kita harus meyakini bahwa Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah.
Ramadan ghair, Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ramadan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka harus diyakini baik-baik bahwa kita jika ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, pahala yang banyak dan terus bertambah, pahalanya tetap dan terus menerus ada. Jika ingin demikian, maka yakini baik-baik bahwa Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah, penuh dengan pahala kebaikan, ganjaran kebaikan. Jangan sampai Ramadan dianggap sebagai bulan biasa, bulan-bulan layaknya bulan-bulan lainnya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Agar kita tambah yakin bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka kita harus memahami apa saja keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang paling pertama adalah Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan semua apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan ketika Al-Quran firman Allah, maka dia adalah sifat dari sifat Allah yang mulia. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Allah yang berkalam dengan Al-Quran adalah zat yang paling mulia. Jibril yang mendengar Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf dan suaranya menjadi malaikat yang paling termulia. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan juga ruh. Ruh di sini adalah Jibril. Penyebutan ruh secara tersendiri padahal Jibril termasuk malaikat, ini menunjukkan kepada pengkhususan dan kemuliaan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati Al-Quran sebagai wahyu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia dari keturunan Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemimpin anak manusia dan tidak ada kesombongan di atas itu. Kemudian Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Dan malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi malam Qadar, malam yang paling mulia. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 2, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan dilihat dari Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Yamdahullahu ta'ala syahr as-siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li'inzalil Qur'ani fihi. Allah memuji bulan puasa karena Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, dan petunjuk adalah merupakan rezeki keperluan manusia di dalam hidup ini. Itu adalah keberkahan bulan Ramadan yang pertama. Keberkahan yang kedua dari bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga seluruhnya dibuka. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup.
Dan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin, dan dibukakan seluruh pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun, dan ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Yang dimaksud dengan pintu surga dibuka bisa dipahami secara lahiriah atau secara maknawiyah yang menunjukkan kepada keberkahan bulan Ramadan. Kalau seandainya kita pahami pintu surga dibuka secara lahiriah, artinya memang dan sebagai pengetahuan, surga dan neraka itu dicipta oleh Allah sebelum jin dan manusia, bahkan sebelum bumi dan langit. Itu yang harus kita yakini bersama. Surga dan neraka dicipta oleh Allah sebelum jin dan manusia, bahkan sebelum bumi dan langit. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk tinggal di surga. Kemudian juga iblis dikeluarkan dari surga. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sebelum langit dan bumi, sebelum jin dan manusia. Nah, apa maksudnya pintu surga dibuka, dipahami secara lahiriah? Lahiriah itu misalkan ini saya membuka, berarti memang terbuka pintunya. Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta, bahwa jalan menuju surga, saya bacakan saja. Dzalika alamatan ala barakatis syahr. Fayakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr. Maka dibuka pintu surga itu menunjukkan kepada keberkahan bulan. Jadi memang secara lahiriah bulan ini berkah dengan dibukanya pintu surga. Lalu kalau dipahami secara maknawiyah apa? Maknawiyah adalah yaitu annahu yuradu bi fathi abwabil jannah kathratu ats-tsawab ala siyami syahr wa qiyamih wa anna al-amala fihi yuaddi ila jannah. Secara maknawiyah pintu surga dibuka adalah bahwa pahala yang sangat banyak yang Allah sediakan di dalam bulan ini, baik dari puasanya, tarawihnya, dan amal ibadah lainnya. Dan beramal ibadah di dalam bulan Ramadan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'ait in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhul jannah." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau, beritahukan kepadaku jika aku menjaga salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, artinya meyakini sebagaimana yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang haram, artinya meyakini itu haram dan menjauhinya, apakah aku masuk surga? Walam azid min dzalika syai', dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari amalan itu saja, cuma salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Iya. Ini menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan adalah amalan penghantar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna pintu surga dibuka, dan itu menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Makna ataupun pintu neraka ditutup, ini juga bisa dipahami secara lahiriah. Pintu neraka ditutup, maka maksudnya adalah menunjukkan kepada keberkahan bulan. Tidak ada neraka yang dibuka oleh Allah. Kemudian secara maknawiyah menunjukkan kepada kathratul ghufran wat tajawuz 'anil dzunub, banyaknya ampunan,
dan pemaafan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Artinya di dalam bulan Ramadan Allah sangat menyediakan banyak sekali pemaafan dan ampunan dari dosa dan kesalahan. Itu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan dengan isyarat pintu neraka yang 7 ditutup seluruhnya. Ini keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga adalah di dalam hadis tadi, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Juga bisa dimaknai dengan lahiriah ataupun maknawiyah. Lahiriah sama seperti tadi, menunjukkan kepada keberkahan bulan Ramadan, saking agungnya bulan Ramadan, maka para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Kemudian secara maknawiyah adalah, kata para ulama, yadullu ala qillatil 'asin fi Ramadan. Menunjukkan kepada sedikitnya yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Sedikit yang bermaksiat. Ada maksiat warung sakadup masih ada. Ya. Sedikit tapi yang bermaksiat. Ya. Kenapa? Karena maksiat bukan hanya dari syaitan dan iblis, tetapi juga maksiat dari sifat yang buruk, hawa nafsu yang ada di dalam diri. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Kemudian teman, ya, teman yang buruk. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa dia tahan saat di dalam bulan Ramadan. Akhirnya dia bermaksiat. Tanpa syaitan pun dia maksiat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah yang ketiga dari keberkahan Ramadan. Para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Kemudian keberkahan yang keempat dari bulan Ramadan adalah bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan malam ini. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam sangat berkah. Bahkan saya bisa katakan ini puncak keberkahan Ramadan. Siapa yang tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan tidak memasuki Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Allah memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam, satu malam. Dia hanya satu malam. Tidak berbilang. Kalau malam Lailatul Qadar itu di malam yang ke-21, jangan pernah berharap dia ada di malam yang ke-22 sampai malam yang ke-30. Dia cuma satu malam di dalam setahun. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan, yang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar merugi. Itu lafaz yang pertama dari Lailatul Qadar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan pahala Lailatul Qadar, dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Wala yuhram khairaha illa mahrum. Dan tidak diharamkan, dihalangi untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar dinyatakan merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keberkahan Ramadan. Dan kalau ingin didalami lagi, silahkan cek dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ada beberapa tafsiran yang sangat menarik dari Imam Mujahid di antaranya. Beliau mengatakan begini. Kana rajulun fi Bani Israil yahmilu silaha alfa syahr. فأنزل الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Ada seorang lelaki dari Bani Israel, dia senantiasa memangku senjata berjihad jalan Allah selama 1000 bulan.
melawan musuh-musuh Allah. Maka Allah turunkan ayat yang mana beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang ini berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, tidak pernah absen. Padahal jihad adalah dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncak amalan di dalam agama Islam. Itu tafsiran yang pertama. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Tafsiran pertamanya itu. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, bahwasanya kana arba'atun min bani Israil, arba'atun min al-anbiya min bani Israil abadullah 80 sanah la ya'suhu tarfata ain. Kemudian ada 4 orang dari Bani Israel, para nabi, Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha' bin Nun. Ayub, Zakaria, Hizkil, dan Yusha' bin Nun. Mereka ini 4 orang nabi dari Bani Israel beribadah selama 1000 tahun. Selama 1000 bulan maksud saya. 80 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Maka para sahabat Nabi takjub dengan amalan 4 orang Nabi ini beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Abadullah 80 sanah la ya'suhu tarfata ain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel. Tidak beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu khairan min dzalik ala ummatik. Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada amalan tersebut atas umatmu. Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau bagaimana mulianya Lailatul Qadar? Dan Lailatul Qadar beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Ini tafsiran yang kedua. Mustahil kalau orang sudah seperti ini tidak tergugah untuk berburu keberkahan keberkahan Ramadan. Mustahil. Dia mengusahakan sekuat tenaga. Dia mengusahakan semaksimal mungkin. Dia bertekad sekuat mungkin untuk mendapatkan keberkahan Ramadan tersebut. Belum lagi nanti kalau minta sama Ustadz yang ngisi di sini tentang Lailatul Qadar, di antaranya adalah innal malaikah tanzilu fi tilkal lailah wa adaduha aktsaru minal hasa. Sesungguhnya para malaikat menyesaki bumi pada malam itu. Dan jumlah mereka lebih banyak daripada batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi. Dan para malaikat ketika turun itu tidak gratisan. Seperti sekarang kita di majelis ilmu, di masjid, baca Quran, baca hadis. Maka innalillahi malaikah sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang keliling-keliling mencari majelis zikir. Kalau seandainya mereka mendapati, maka mereka mengatakan, halummu ila hajatikum. Ayo ke sini, ini yang kalian cari. Dan itu saat itu mereka tidak gratisan ngumpulin orang-orang di majelis ilmu, majelis zikir. Tetapi mendoakan Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah, ini menunjukkan bagaimana agungnya Lailatul Qadar. Dan pembahasan Lailatul Qadar nanti kita akan bahas, atau nanti ustadz yang lain akan bahas. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan yang lain adalah Ramadan bulan sangat berkesempatan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dikabulkan di dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan Al-Baqarah 186 adalah ayat-ayat puasa dan Ramadan.
Ayat-ayat puasa dan Ramadan dalam Al-Quran dari mulai 183 sampai 187. 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan, bahkan aku selalu mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kalian kepadaku dan berimanlah bahwasanya doa kalian akan dikabulkan. Maka niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ini seakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan keberkahannya adalah dikabulkan doa-doa di dalam bulan Ramadan. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Inna likulli 'abdin minhum da'watan mustajab. Sesungguhnya setiap hamba yang masuk dalam bulan Ramadan, setiap hamba ada doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud di situ adalah berdoa yakni fi Ramadan, yaitu saat di dalam bulan Ramadan. Belum lagi keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Di sana banyak lafaz da'watus shaim hina hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi dari mulai dia habis subuh sampai terbenam matahari maghrib, berdoa itu dikabulkan. Ada lafaz yang lain hina yuftir, saat berbuka. Ini sambil makan, sambil berdoa. Sambil makan, sambil berdoa, sambil berbuka, sambil berdoa. Ini keberkahan bulan Ramadan yang keempat atau yang kelima. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati Allah, keberkahan bulan Ramadan adalah Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu di setiap siang dan malam. Dan ini membantah keyakinan sebagian orang dan yang juga disebarkan oleh sebagian para penceramah agama bahwa Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Enggak. Dari mulai pertama rahmat sampai terakhir. Dari mulai pertama maghfirah sampai terakhir. Dari mulai pertama dimerdekakan dari api neraka sampai terakhir. Ya, bukan hanya 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah." Sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya, dan itu di setiap siang dan malam. Subhanallah. Tidak ada bulan yang seperti Ramadan. Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka di setiap siang dan malam. Kemudian keberkahan yang lain, ini keberkahan yang agung, yaitu pengampunan dosa dan pemaafan atas kesalahan-kesalahan, dan banyak sekali dalilnya. Di antaranya yaitu hadis Bukhari Muslim atau hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu di antara keduanya menghapuskan dosa. Antara Jumat kepada Jumat menghapuskan dosa. Antara Ramadan kepada Ramadan menghapuskan dosa. Ini termasuk keberkahan bulan Ramadan, penghapusan dosa. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doa Jibril alaihissalam. Yang berdoa Jibril, yang mengamini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-mimbar faqala amin amin amin. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin 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 sebanyak 3 kali. Dan arti amin secara bahasa Arab adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan ini membantah kebiasaan orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab kemudian berbicara tentang agama. Bahwasanya
umat Nabi Muhammad SAW dikatakan masih tetap menyembah kepada berhala, yaitu berhala Amon, yang mana itu dalam peradaban Mesir kuno. Maka nama berhala Amon yang kita ucapkan amin, dan arti amin pun Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini hanya cocok-cologi saja, cocok-logi aja. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, engkau tidak pernah mengucapkan itu sebelumnya. Kenapa engkau ucapkan itu? Kemudian Rasulullah SAW berkata, qala li Jibril alaihi salam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, yaitu berdoa, semoga seseorang tersungkur hidungnya ke tanah. Artinya benar-benar merugi. Ia masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan umur bulan Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya. Maka aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan amin. Qul amin, faqultu amin. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Yang kedua, raghima anfu 'abdin dzukirtu 'indah falam yusalli 'alaik. Yang kedua adalah semoga seseorang tersungkur ke tanah. Dia benar-benar merugi. Disebutkan namamu di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasmu. Maka aku pun mengucapkan amin. Ya Allah kabulkanlah. Yang ketiga, raghima anfu 'abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah faqultu amin. Yang ketiga adalah seseorang semoga hidungnya tersungkur ke tanah. Artinya dia benar-benar merugi, yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak masuk surga, yaitu tidak berbakti pada orang tua. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah kabulkanlah. Ada faedah menarik di sini pada ikhwah. Kenapa tiga orang ini diancam dengan kerugian, kemalangan? Jawabannya adalah karena nggak tahu diri. Ada kesempatan emas di hadapannya, kemudian dia tidak gunakan. Diberi umur oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan, lalu dia masih leha-leha. Masih santai-santai, masih sibuk dengan dunia. Ini rahasianya. Ada orang berkesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat dengan hanya bersolawat, tapi dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Ada orang mempunyai kesempatan berbakti pada orang tua dan itu tidak semua orang bisa. Kemudian dia tidak berbakti. Artinya mereka bertiga ini mendapatkan kerugian dan sangat merugi karena tidak tahu diri. Ada kesempatan emas, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka hati-hati di dalam bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak diampuni. Kemudian keberkahan Ramadan yang lain, di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan dan berpahala besar, di antaranya puasa Ramadan sebulanan penuh. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Karena iman kata Imam Nawawi rahimahullah, karena i'tiqad bi fardhiyati shaumi, karena meyakini kewajiban puasanya. Nah, ini harus diletakkan dalam qalbu nih. Saat Ramadan berpuasa bukan hanya ikut-ikutan, tapi saya ini menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, karena saya meyakini ini kewajiban dari Allah. Saya tunduk patuh. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan berpuasa karena iman. Dan yang kedua karena ihtisaban. Ihtisaban kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, azimah. Ihtisaban artinya adalah bertekad bulat saat berpuasa, semangat berpuasanya. Fa an yasumahu ala ma'na ar-raghbah, dia berpuasa dengan semangat ingin dapat pahala. Ala ma'na raghbah fi thawab min siyamihi wa qiyamih, berpahala dari puasanya ataupun dari salat tarawihnya. Fala yastatilu li siyamihi wa la yastathqilu li fala yastatilu li ayyami fala wa la yastathqilu li siyamihi. Maka dia tidak merasa panjang puasanya. Ya. Hari-hari puasa selalu ngelihat jam, hanya jam 8 besokan. Atau tidak merasa berat saat puasanya.
semakin haus meskipun dia bekerja keras, maka semakin dia menikmati puasanya. Tidak merasa menggerutu kenapa sih ada ibadah puasa. Ya, para ikhwah, puasa bukan bulan malas. Puasa itu bulan semangat. Puasa itu bulan jihad. Rasulullah SAW berjihad Badr al-Kubra di bulan Ramadan. Berjihad penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Dan peperangan-peperangan setelah Rasulullah SAW di bulan Ramadan kebanyakan. Dia bulan jihad, bukan bulan kaum rebahan, kaum scroll. Ya, bukan. Dia bulan jihad, bulan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat tarawih tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan apabila salat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan hitungan pahala semalaman suntuk ibadah. Innar rajul idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan saya nasihatkan berdasarkan hadis ini, nanti kalau seandainya 10 malam terakhir, maka jangan mufaraqah. Tapi ikutlah salat imam pertama dan salat imam kedua nanti kalau seandainya di masjid ini ada 2 kali salat. Karena masjid-masjid berbeda-beda. Ya, kalau kami di Intan Ilmu biasanya 8 rakaat, kemudian setelah itu istirahat, nanti baru lagi 8 rakaat sama witir terakhir, persis seperti di Arab Saudi. Sehingga tidak susah untuk ada yang ganti imam, ada yang ini. Lalu orang kampung bagaimana? Ya ikut saja mereka. Ya ikut saja, mumpung belum banyak orangnya. Ya. Nah. Tetapi kalau seandainya yang seperti ini, misalkan di masjid ini, yang saya ketahui biasanya witir di awal waktu, maka tetap saja dia ketika imam sudah witir, dia bangun kalau seandainya dia ingin ikut di malam hari nantinya. Agar benar-benar sholat bersama imam sampai selesai. Ya, agar benar-benar sholat bersama imam sampai selesai. Sehingga dia dapat pahala ini. Kemudian keberkahan Ramadan yang lain dari amalan yang tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan, yang berumrah dalam bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Ini adalah amalan-amalan yang tidak ada bisa dikerjakan kecuali dalam bulan Ramadan dan berpahala besar. Baik. Itu adalah kiat yang pertama. Mungkin adzan dulu ya. Saya lupa. Enggak diberitahu. Baik, ini kiat yang pertama agar kita bisa mendapatkan pahala bulan Ramadan semaksimal mungkin, yaitu meyakini passwordnya adalah mubarak. Passwordnya adalah bulan Ramadan, bulan mubarak. Dan saya nasihatkan agar kaum muslimin membuat ucapan-ucapan selamat, bersukacita dengan masuknya bulan Ramadan. Selamat datang Ramadan mubarak, bulan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk beramal ibadah di dalamnya. Kiat yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, maka harus meyakini bahwa Ramadan hanya 1 bulan. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma selama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang jumlah bilangan hari di dalam bulan. Beliau bersabda, "Asy-syahru hakadza, hakadza wa hakadza." Bulan itu 10, 10, 10, yaitu 30 hari. Kemudian dalam kesempatan lain beliau mengatakan, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan itu 10, 10 kemudian 9, yaitu 29 hari. Tidak lebih daripada itu. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW sudah menyinggung tentang waktu ini
Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna Jibrila atani, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Kemudian berkata, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar. Barang siapa yang mendapati waktu, mendapati adraka. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, thumman salakha, kemudian habis waktunya. Falam yughfar lahu, dan dia belum diampuni. Nah, ini semua menunjukkan bahwa harus memperhatikan waktu dalam bulan Ramadan. Dan karena perhatian terhadap waktu inilah akhirnya para salafus saleh, para imam, mereka menghasilkan hasil-hasil ibadah yang kalau di zaman sekarang mungkin mustahil. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali hatam selama sebulan. Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah setiap tiga hari hatam Al-Quran di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau seandainya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap hari sekali, dan seterusnya. Al-Aswad bin Yazid An-Nakha'i, beliau satu hari per 2 hari maksud saya, per 2 hari hatam Al-Quran. Ini kenapa? Karena mereka mengetahui betul bahwa waktu di dalam bulan Ramadan adalah waktu yang mahal. Dan di sini saya ingin menyingkap beberapa hal yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, para ulama mengatakan al-waqt ra'su malil insan. Waktu itu modal hidup. Sebagaimana pedagang jika ingin mendapatkan keuntungan dari dagangnya, dia harus punya modal. Sehingga dia bisa berdagang dan menghasilkan. Kalau seandainya dia tidak punya modal, dia tidak bisa berdagang, berusaha, dan akhirnya tidak ada hasil. Begitulah apabila seseorang mempunyai waktu, dia berarti punya modal untuk menghasilkan pahala. Karena kalau sudah meninggal, yang ada adalah mengambil hasil dari amal ibadah atau pekerjaannya selama di dunia. Makanya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, al-maut fasilun baina daril amal wa daril jazam. Kematian itu adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu mengambil pahala. Batasan beramal adalah saat masih hidup. Itulah modal hidup seseorang. Nah, salah satu sifat dari waktu adalah waktu itu modal hidup. Jika tidak punya modal, tidak bisa beramal. Jika tidak punya modal, tidak bisa beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 44, hatta idza surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, yang artinya ketika ada orang kafir datangi kematian, maka saat itu dia baru minta kembali. Untuk apa? Agar bisa beramal saleh. Amal saleh apa? Apapun amal salehnya, besar kecil amal saleh apapun. Ya. Tetapi apa jawab Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Enggak bisa, karena sudah habis waktunya. Hati-hati ini. Terutama mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Saya sering mengucapkan bahwa Ibnul Jauzi rahimahullah membagi umur manusia itu menjadi 5. 0 sampai 15 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 itu masa muda, 35 sampai 50 itu masa matang. 50 sampai 60 itu masa tua, 60 sampai 70 atau 80 itu masa haram. Haram itu masa lemah, masa pikun, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang berumur sudah di masa matang atau masa tua, maka jangan sia-siakan Ramadan hanya untuk sekedar duduk-duduk nongkrong, leha-leha, masih sibuk dengan dunia, Ramadan, masih terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan mahal, modal yang sangat besar yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Para ulama salaf terdahulu sangat membenci orang yang tidak punya kerjaan, terutama dalam bulan Ramadan.
Umar bin Khattab misalkan, beliau berkata, "Inni la akrahu an yakuna min ahadun minkum khalian sabahlan, la fi amali dunya wala akhirah." Aku sangat membenci salah seorang di antara kalian menjadi orang yang khali. Khali itu tidak punya apa-apa, maksudnya kosong. Sabahlal, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan dunia, tidak menghasilkan akhirat. Apalagi akhirat. Ya, hati-hati. Terutama kita di zaman yang banyak sekali mulhiyat, mughriyat, hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang menipu melalui media sosial, melalui HP kita. HP ini kalau saya perhatikan dia lebih memabukkan dibandingkan atau menyandukan dibandingkan rokok. Rokok orang bisa sampai ke WC merokok. Sekarang dikalahkan oleh HP. Dikalahkan oleh HP. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau seandainya antum enggak ada urusan dengan HP, coba antum murajaah, kita murajaah diri sendiri kita. Saya ini sebenarnya enggak ada apa-apa sih sebenarnya dengan HP, hanya sekedar karena sudah otaknya dibentuk begitu, sedikit-sedikit pegang, sedikit-sedikit pegang, sedikit-sedikit pegang. Coba antum safar dengan orang. Kalau seandainya dia tidak terlalu perhatian dengan HP, dia akan biasa saja. Enggak sedikit-sedikit ngeluarin, nanti sedikit-sedikit ngeluarin. Atau ada yang sepanjangan, cuma ngelihat scroll doang. Enggak ada manfaat. Maka yang tidak berkepentingan banget dengan HP-nya, tutup aja. Dan mulai dari sekarang sudah dibiasakan, karena orang bisa karena biasa. Tutup saja. Ya. Tutup, ganti dengan megang mushaf. Ya. Dan perubahan itu tidak perlu dijadikan status. Perubahannya nggak perlu jadikan status. Alhamdulillah, saya mengerjakan nasihat Ustadz Ahmad. Nggak perlu jadikan status perubahan. Nah, dan yang kedua dari sifat waktu adalah waktu sangat cepat berlalu. Di zaman sekarang juga terutama, ya, sangat cepat berlalu. Kalau seandainya tidak digunakan untuk kebaikan, maka dia, dan itu termasuk tanda hari kiamat. La taqumus sa'at yataqarab az-zaman. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai zaman mendekat. Sangat cepat berlalu, cepat sekali berlalu. Tidak terasa nanti sudah malam pertama Ramadan. Tidak terasa sudah sepekan. Tidak terasa sudah malam ke-20, malam 20 atau 10 kedua. Enggak kerasa. Habis waktunya. Nah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan akan hal ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun di dalam keduanya. Maghbun itu istilah di dalam jual beli. Maghbun. Pembeli terlalu mahal membeli barang, maghbun. Penjual menjual barang terlalu murah, maghbun. Tertipu bahasa Indonesia. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua hal, as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Makanya ada pepatah Arab mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsada ayya mafsada. Sesungguhnya masa muda, kemudian masa luang waktu dan kaya. Tiga hal ini sangat menghancurkan manusia. Berkecukupan masa muda, masa luang waktu dan kaya. Ini sangat menghancurkan hidup seseorang. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga dari waktu, kalau sudah datang dia enggak akan pernah kembali. Jadi jangan ngutang amal ibadah dalam bulan Ramadan. Contohnya baca Quran. Kalau seandainya seseorang sudah habis subuh, dia sudah niatkan saya setiap subuh 1 juz, maka jangan ngutang sampai besok. Karena besok punya pekerjaan lain. Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbalu bin lail. Allah memiliki hak di malam hari yang kewajiban kita untuk kita kerjakan. Allah tidak terima itu kalau dikerjakan di siang hari. Dan itu adalah perkataan orang pertama terbaik setelah para rasul, para nabi.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan wali-wali seluruhnya. Wali kutub, wali badal, wali gauth, wali santri, wali murid kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Saya itu agak terlalu responsif kalau seandainya ada orang dikit-dikit ngomong tentang wali. Saya ini wali, kamu itu adalah setengah wali. Subhanallah. Itu namanya mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Di Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Maka hati-hati para ikhwah, waktu adalah hal yang paling mahal. Ada kisah menarik. Perhatikan, ada seorang tabi'i atau seorang tabi'ut tabi'in lebih tepatnya, Muhammad ibn Salam. Suatu ketika dia di majelis ilmu seperti ini. Dulu majelis ilmu itu majelis mendengar hadis. Jadi si guru ngomong, kemudian si murid menulis. Karena dulu nggak punya buku. Kalau sekarang muridnya nggak nulis. Kalau dulu si guru ngomong, kemudian muridnya nulis. Karena supaya punya buku gitu. Kalau sekarang nggak nulis dan nggak punya buku. Ya. Nah, dulu nggak ada mikrofon. Lalu bagaimana yang di samping, yang di belakang nggak kedengeran? Maka yang di belakang, yang di depan menyampaikan kepada yang belakang. Jadi kadang-kadang majelisnya sudah habis, yang di belakang masih ada karena masih nulis. Begitu cara menimba ilmu dahulu. Suatu ketika Muhammad ibn Salam penanya patah. Kemudian karena pena patah dan dia takut terlambat untuk menulis, maka dia katakan, qalam bidinar. Siapa yang jual pena? Saya beli walaupun hanya 1 dinar. Walaupun dengan harga 1 dinar. Satu dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Kalau sekarang 3 juta berarti hampir 13-an juta. Hampir 14-an juta. 1 pena. Siapa yang mau menjual 1 penanya dengan 1 dinar, saya akan beli sekarang. Agar tidak ketinggalan nulis. Ini menunjukkan bagaimana mereka sangat perhatian terhadap waktu. Sangat perhatian terhadap waktu. Ya. Dan disebutkan wa kana dinar yushtara qarabata 150 qalaman. Zaman dahulu 1 dinar itu sebenarnya bisa membeli pena 150 buah pena. Ini gara-gara dia tidak mau terlambat, dia mau beli pena, 1 pena harga 1 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya fatatayyarat ilaihil aqlam. Maka seluruh pena kepada dia dilempar. Seluruh pena. Ini salah satu bukti bahwa mereka orang-orang yang kanu asyaddu hirsan ala awqatim minkum ala daranihim wa daranirihim wa darahimikum. Mereka itu lebih rakus terhadap waktu mereka dibandingkan lebih rakusnya kita terhadap emas dan perak. Saya hari Kamis Jumat yang lalu ikut daurah, diundang Jakarta bersama Fadilat Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, aslinya Afghanistan tetapi sekarang tinggal di Kuwait. Kemudian kita tanya, Syekh, kehidupan engkau dengan ilmu engkau, dengan penulisan kitab, karena banyak buku-buku yang beliau tulis. Kemudian engkau punya keluarga, anak ada 12, cucu banyak, bagaimana engkau bisa bagi waktu? Lihat, kata beliau, saya tidak ada family time kecuali hari Kamis. Hari Kamislah saya tidak bawa buku, tidak bawa pena, tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang bisa ganggu saya kecuali hari Kamis. Dari mulai habis subuh sampai waktu tidur. Selain itu setiap hari habis maghrib saya punya majlis seperti ini. Habis isya saya punya majlis. Habis subuh saya baca buku minimal 4 jam per hari. Kemudian habis asar itu waktu saya menulis. Subhanallah, ternyata masih ada orang-orang manusia begitu di zaman sekarang. Zaman media sosial, zaman yang malu kita.
Malu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ngapain aja gitu. Di dunia ngapain aja. Ada kawan-kawan yang di kota-kota besar, Ustadz di Banjarmasin ada fedel nggak? Ada kayaknya, saya bilang. Emang kenapa? Ya biasanya habis subuh langsung main fedel. Saya langsung tanya, berapa waktu antum main fedel? Habis subuh, setelah zikir subuh, setelah zikir pagi mungkin ya dari rumah ke tempat fedel setengah jam, main 1 jam, kemudian pulang lagi 1 jam, belum ngobrolnya 1 jam. Habis waktu. Belum lagi ada sifat menunda-nunda. At-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda adalah modalnya orang-orang bangkrut kelak di hari kiamat. Nanti deh. Saya mau lancarkan baca Quran, nanti deh. Ini hati-hati nanti di dalam bulan Ramadan. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih keberkahan bulan Ramadan adalah, ini penting, Ramadan salah satu fikih beribadahnya adalah kita harus tahu maksud min maqasidis syariah fi syahr Ramadan. Kita harus tahu tujuan syariat di dalam bulan Ramadan. Tujuan syariat dalam bulan Ramadan adalah menjadikan orang bertakwa. Maka hati-hati saat Ramadan tidak bertakwa, hati-hati. Karena ayat pertama dalam bulan tentang puasa dan bulan Ramadan diawali dengan takwa. Ayat terakhir diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 187 ayat terakhir tentang puasa, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kepada manusia agar mereka bertakwa. Maka hati-hati, puasanya jangan sampai tidak bertakwa, malam-malamnya jangan sampai tidak bertakwa, agar bisa dapat keberkahan Ramadan. Malam pertama, lihat nanti diri kita. Makanya saya tadi berdoa, Allahumma bal salim ilaina Ramadan. Ya Allah, selamatkan kepada kami bulan Ramadan. Maksudnya panjangkan umur kami bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan selamatkan untuk kami bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan menjadi bulan kerugian. Jangan sampai bulan Ramadan menjadi bulan kerugian. Ya, hati-hati para ikhwah. Siapa itu? Di antaranya yang berpuasa, orang yang cuma dapat lapar dan haus. Ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa orang yang cuma meninggalkan makan dan minum, tapi enggak ada pahalanya, cuma dapat lapar dan haus. Rubba saim hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Baik. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Ustaz, agar saya dapat keberkahan Ramadan? Bertakwalah di dalam bulan Ramadan. Bahkan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, as-siyam akbaru wasailit taqwa li'anna fihi imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Puasa adalah penyebab paling terbesar orang bertakwa. Karena di dalam puasa ada melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka hati-hati saat berpuasa. Jangan melalaikan yang diperintah, jangan melanggar yang dilarang saat puasa. Ya. Saat malam, apalagi orang-orang tarawih. Ya. Ini pada ikhwan, hati-hati. Nah, apa saja yang sangat terlarang yang tidak menunjukkan ketakwaan saat berpuasa? Yang pertama adalah laghu. Laghu itu hal yang melalaikan. Seperti di zaman sekarang mendengarkan musik, nonton film, nonton sinetron religi, sahur-sahur nonton lawak. Ya.
Saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan sebagian orang kafir lebih paham keagungan bulan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka di dalam bulan Ramadan mereka membuat acara-acara yang membuat kaum muslimin terhanyut dengan acara tersebut dan akhirnya lalai untuk beribadah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sinetron religi, film religi, dan dibuat itu pas 10 hari terakhir klimaksnya. 10 hari terakhir itu endingnya Sidin mati kan lah. Ya, ketua Ahoinya mati kan ini. Itu di 10 hari terakhir. Subhanallah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lahu, mendengar musik, kemudian kalau di zaman sekarang ya scroll aja. Kadang-kadang dia ketawa seorang, kadang-kadang dia menangis seorang, kadang-kadang dia terlezat seorang dengan yang dia lihat. Ya. Ramadan melalaikan. Nonton film, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, ya, nggak ada manfaatnya. Bulan Ramadan bulan ibadah, bulan banyak ke masjid, bulan banyak itikaf di masjid. Bulan Ramadan bulan banyak meletakkan mata ke mushaf untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ghair, syahr Ramadan ghair, kata orang Arab. Bulan Ramadan itu bulan lain, tidak sama dengan yang lainnya. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama, beda dia, tidak sama. Ya. Ini lagu, terlarang. Rasulullah SAW bersabda, laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath. War rafath, ar-rafath al-kalamul fahish, perkataan keji. Perkataan keji. Yutlaqu ala hadza wa ala al-jima', atau yang berkaitan dengan jima', bersetubuhnya laki-laki perempuan, diomongin, diceritain atau ditonton. Ya, ini hati-hati. Kita di zaman yang sangat bisa menjadikan puasa kita cuma dapat lapar dan haus saja. Hati-hati para ikhwah. Nah, saya bilang hapus saja tuh. Hapus. Kalau bisa selamanya media sosial. Yang tidak ada kepentingan di media sosial, bukan untuk dagang, bukan untuk berdakwah, hapus saja mending. Tidak terlalu penting. Rasakan bedanya nanti. Wallahi ini lakum nasihun amin. Ini nasihat. Mudah-mudahan saya amanah saat memberikan nasihat. Fasatadhkurun ma aqul lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Kalian akan mengingat apa yang saya nasihatkan. Dan saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rafath wa ala dzikrihi minan nisa, atau menyebutkan tentang perempuan. Puasa-puasa ya, melihat hal-hal yang diharamkan, ngomongin tentang hal-hal yang diharamkan dan seterusnya. Nah, kalau ada yang bertanya, ini sering saya ulang setiap tahun, dia kan puasa Ustaz, tapi kenapa cuma dapat lapar dan haus gara-gara dia tidak bertakwa? Jawabannya ada pada perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Lihat logisnya. Wa sirru hadza, rahasianya adalah anna at-taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Orang berpuasa tidak sempurna sampai dia meninggalkan yang haram. Puasa meninggalkan yang halal, dia tinggalkan. Ini enggak sempurna sampai dia meninggalkan yang haram. Long yang halal saja dia tinggalkan, semestinya yang haram juga harus dia tinggalkan. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu puasa, ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib mengerjakan amalan sunnah. Manfaat enggak? Enggak ada manfaat. Orang semangat tarawih tapi subuh enggak sholat, enggak ada manfaat.
Nah itu sama dengan orang yang puasa tapi masih mengerjakan yang haram, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terutama dusta, sumpah palsu, mengoplos, memasukkan, memarkup, bersaksi palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka wal jahla dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak berhajat, tidak perlu dia untuk meninggalkan makan minumnya. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al jahla, kebodohan yang dimaksud di sini adalah seperti ghibah, namimah. Bahkan saya nukilkan di buku yang baru saya sebarkan sore tadi. Ghibah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mempengaruhi pahala puasa. Ya, sangat mempengaruhi pahala puasa. Sebagian orang puasa-puasa tidak bertakwa, dia tetap menghibah, namimah. Bahkan sebagian ulama salah mengatakan ghibah membatalkan puasa, meskipun ini pendapat yang lemah. Tetapi dia sangat mempengaruhi pahala puasa. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diperhatikan saat bulan Ramadan agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, tadi yang pertama adalah meyakini bahwa bulan Ramadan bulan penuh dengan berkah. Yang kedua, meyakini bulan Ramadan hanya 30 hari atau 29 hari. Gunakan waktunya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, meyakini bulan Ramadan bulan takwa. Semakin takwa semestinya dalam bulan Ramadan, semakin banyak beribadah dalam bulan Ramadan. Yang keempat, mengerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Dia ada sekitar 10 amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang paling pertama adalah selalu menjaga pendirian sholat 5 waktu. Ya, menjaga pendirian sholat itu bagaimana? Menjaga waktunya, dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, menjaga kekhusyuannya, saat sholat harus hadir hati. Yang ketiga, menjaga rukun dan kewajibannya, harus tumakninah. Yang keempat, menjaga bagi laki-laki mengerjakannya di masjid. Ya, terasa kurang, bahkan bisa dikatakan aib kalau seandainya Ramadan sholat di mana, di rumah, di kamar, tidak berjamaah. Aib di sini bisa maknanya tercela, ya. Ini pada ikhwah. Apalagi yang sampai tidak sholat di dalam bulan Ramadan, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah, dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Karena dia kafir tidak sholat. Dan ini faedah yang saya dapatkan dari Syekh yang kemarin. Tidak ada khilaf di antara para ulama yang meninggalkan sholat kafir, nggak ada khilaf. Yang khilaf di antara mereka hanya apakah kafirnya kafir besar mengeluarkan dia dari Islam ataukah hanya kafir kecil. Tidak ada khilaf di antara ulama tentang hal tersebut. Ini pada ikhwah. Itu amalan inti yang pertama. Amalan inti yang kedua adalah seseorang jangan meninggalkan sahur. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu, bersahurlah, perintah dari Rasulullah. Kemudian juga beliau bersabda, fala tada'u, jangan tinggalkan sahur. Walau an yajra' ahadukum jar'atan min ma, walaupun hanya sekedar seteguk air, bersahurlah. Bersahur membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Bersahur mendapatkan pujian dari Allah dan doa dari para malaikat. Bersahurlah. Ya, bersahur mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan jika bersahur, bersahurnya dengan kurma tamar. Kurma tamar. Kurma tamar adalah kurma yang kering. Jadi kurma itu ada ada urutan-urutannya. Ini yang hijau-hijau kita biasa di Saudi menyebutnya busr semua. Kemudian ini yang kuning-kuning, yang nomor 2 dan nomor ini namanya rutab.
Kemudian yang ini adalah kurma tamar, kurma yang sudah matang dan kering dia. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur seorang beriman adalah tamar. Kan kita di zaman modern kurma tamar di Alfa di Indo masih banyak kita beli. Ya, usahakan dengan itu. Mun pian hendak menambahi dengan nasi kuning, lontong, itu urusan pian. Tetapi makanlah kurma tamar. Ya. Nah. Kemudian bersahurlah diakhirkan waktu bersahur. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Zaid bin Thabit yang bersahur bersama Rasulullah SAW, berapa jarak antara sahur mereka dengan azan? Maka kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kana kaqadri rajul yaqra'ul Quran 50 atau 60 ayat. Ini faedah menarik. Ketika orang salaf tidak tahu waktu, tidak tahu jam. Para salafus saleh enggak tahu jam. Jam berapa nih sekarang? Mereka tahunya kalau janjian sekitar 50-60 orang baca Quran ya, 60 ayat orang baca Quran. Kalau antum cek 60 ayat atau 50 ayat itu sekitar 3 lembar dari surah Al-Baqarah. Satu juz itu 10 lembar. 3 lembar berarti sepertiga dari 1 juz. Orang yang lancar baca Quran, lancar baca Quran itu setengah jam. 1 juz. Lancar itu kayak Imam Sudais di Mekah. Itu namanya lancar. Kalau sebelum seperti beliau jangan ngaku lancar. Ya. Kalau baca Qurannya Dzalikal kitabu. Ini sampai Dajjal datang kan habis-habis. Ya. Maka sekitar 15 menit, 20 menit tanpa ada pembatasannya. Ya. Tetapi boleh 1 jam. Yang penting di waktu sahur. Jangan jam 11, itu makan malam ngarannya. Ya. Tapi makan sahur. Taib. Yang selanjutnya adalah puasa. Amalan selanjutnya, amalan inti puasa karena iman dan berharap pahala. Dan jangan sampai tidak puasa. Karena dia haram dan dosa besar. Diancam dengan siksanya adalah mu'alliqina bi'araqibihim. Mereka diikat dengan mereka digantung kaki mereka. Kemudian musyaqqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman, dalam hadis begitu. Kemudian ujung bibir mereka ditarik ke kaki. Akhirnya darah nyucur. Itulah atau balasan siksa bagi orang yang yuftiruna qabla tahillati shiyamihim. Orang yang berbuka sebelum waktu berbuka mereka. Kalau begitu orang yang siksanya orang yang berbuka sebelum waktu berbuka, bagaimana yang tidak puasa? Maka berpuasalah. Ini amalan inti dalam bulan Ramadan agar mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Terutama yang bukbah nih. Ya, hati-hati jangan sampai tertunda berbuka puasanya. Apalagi tertunda sholat maghribnya. Ya, ini hati-hati. Dan ingat, antum cek, ya sekarang zaman mudah, cek waktu sholat maghrib itu berapa menit sih? Menurut 4 madhab, cek gitu. Biar tahu, jangan lalai. Ya, jangan lalaikan. Segerakan berbuka. Dulu kita di Rifqan ada iftar on the road. Mudah-mudahan tahun ini juga ada. Berbuka di jalan, membukakan puasa orang yang sedang kena traffic light. Itu amal saleh luar biasa. Karena orang punya kepentingan masing-masing, akhirnya dia terjebak di lampu merah dan dia dalam keadaan berpuasa. Kita bagikan tahjil untuk segera membukakan dia, minum 1 gelas, kemudian 1 kurma sudah cukup. Segera berbuka. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian yang kelima adalah tarawih. Salat tarawih dan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai.
Yang keenam, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Dan dulu di masjid ini, kira-kira 6 bulan sebelum Ramadan biasanya ada halaqah-halaqah Quran untuk tahsin Quran bagi orang-orang yang sudah tua untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Semestinya harus juga diadakan terus. Syaratnya cuma satu, ngaku nggak bisa baca Quran. Ngaku tidak lancar baca Quran. Agar nanti dalam bulan Ramadan minimal satu kali dia hatam Quran. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umrah di dalam bulan Ramadan, kemudian i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini adalah salah satu sunnah Rasul yang mungkin mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian besar kaum muslimin. I'tikafnya di masjid, jangan di mall. I'tikafnya di masjid, bukan di pasar hanyar. Ya, beriktikaflah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita ini di Indonesia ada kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi yang membuat 10 hari terakhir bulan Ramadan akhirnya tidak khidmat untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau saya dulu pengalaman di Arab Saudi, itu tanggal 20 Ramadan, kalau ingin berurusan dengan kantor-kantor pemerintahan, sampai asar selesai. Habis itu libur sampai 10 Syawal. Libur. Satu negara libur. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Untuk apa? Untuk mencari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah yaitu memperbanyak zikir. Rasulullah SAW ditanya, ayyu sa'imina afdal? Di antara orang yang berpuasa yang paling afdal yang mana? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Maka inilah amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan, dan itu 4 kiat agar mendapatkan berkah dalam bulan Ramadan. Yang kelima, yang terakhir, perbanyak doa agar dimudahkan untuk beribadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sungguh banyak sekali gangguan pada ikhwah, terutama malas. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari malas dan lemah. Dan juga kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sibuk tetapi tidak ada hasil. Dan ini hati-hati para ikhwah. Sibuk tapi nggak ada hasil. Orang asik-asik di masjid, i'tikaf, dia sibuk nyari apa, nggak ada hasilnya. Itu hati-hati. Itu ada manusia yang dipenuhi dengan kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna min alamati aradillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u. Saif al-Yamani rahimahullah mengatakan, sesungguhnya tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama di musim-musim penting. Ya, musim-musim penting. Alangkah indahnya dia dari rumah masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid. Ini sibuk, harus ke pasar, harus ini, sibuk. Nah, saya sering berkelakar. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, rubah kebiasaan kita nyari baju hanyar. Nyarinya wahini. Meskipun disebut baju bulan Sya'ban. Lain baju hari raya. Nyarinya hari ini. Daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayang waktunya. Yang Rasul SAW beriktikaf. Kemudian bersungguh-sungguh ibadah, menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu-waktu genting 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena dia puncak keberkahan bulan Ramadan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. 5 kiat berburu berkah Ramadan. Yang pertama, meyakini bahwa Ramadan bulan penuh dengan berkah. Yang kedua, meyakini bahwa bulan Ramadan hanya 1 bulan, tidak lebih. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Yang ketiga, meyakini bahwa tujuan pensyariatan bulan Ramadan adalah untuk bertakwa. Semakin semangat beribadah, semakin menjauhi maksiat saat bulan Ramadan. Yang keempat adalah
meyakini atau mengerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang kelima, banyak-banyak berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah dalam bulan Ramadan. Ya, ini yang bisa disampaikan, waktunya malam ya. Ini yang bisa disampaikan, dan saya mohon izin kalau bulan Ramadan enggak ke Masjid Imam Syafi'i kecuali ikut buka bersama saja. Untuk ceramah-ceramah mungkin ustadz-ustadz dan kemudian mahasiswa-mahasiswa yang pulang dari Madinah untuk liburan agar diberikan kesempatan untuk berdakwah di masjid ini. Ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ya, untuk yang mau ikut ujian nanti bisa disebar pertanyaannya melalui Google Form, dan mudah-mudahan lulus semua dapat 100. Dia langsung ada nilainya gitu ya. Nah. Demikian, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.